Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Asma Nur Atifah, BP 181054-2021 dari kelas E1, Kampus 2, Universitas Andalas Payakumbuh. Nah, di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam yang berjudul Islamic Banking and Finance. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik sistem keuangan dalam Islam. Nah, apa saja itu karakteristik yang ada dalam sistem keuangan Islam? Nah, yang pertama yaitu Allah adalah pemelihara. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik sejati segala sesuatu dan manusia adalah walinya. Nah, maksudnya di sini yaitu Allah lah yang memiliki alam semesta ini dan manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Itu tercantum dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu segala sesuatu diciptakan untuk pelayanan dan penggunaan manusia. 4. Konsep halal dan haram. Sistem bunga yang ada di keuangan Islam. Lalu larangan akan bunga. Yang ketujuh, larangan menimbun kekayaan. Yang ke-8 yaitu kebijakan moderasi. Lalu kutukan terhadap monetisme dan materialisme. Dan yang ke-10 yaitu ekuitas dan bukan kesetaraan. Yang kedua yaitu prinsip sistem keuangan Islam. Nah, ide dasar dari sistem keuangan Islam ini adalah larangan penerimaan dan pembayaran bunga. Sistem keuangan Islam menyarankan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu uang sebagai modal potensial. Nah, yang kedua yaitu larangan akan bunga. Yang ketiga, berbagi risiko. Nah, di sini Islam mengajarkan bahwa risiko yang akan dihadapi itu dibagi sama rata. Jadi tidak dibebankan kepada nasabah saja atau kepada penerima saja. Lalu yang keempat yaitu kesucian kontrak. Jadi kontrak di sini harus jelas adanya sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima itu kegiatan yang disetujui syariah. Yang keenam kebebasan individu. Yang ketujuh hak untuk memiliki properti. Yang ke-8 ketimpangan ekonomi dan amal. Dan yang ke-9 kesetaraan sosial. Terakhir yaitu sirkulasi kekayaan. Nah, selanjutnya yaitu sistem ekonomi yang ada. Dan beberapa sistem ekonomi yang dikenal yaitu yang pertama kapitalisme. Nah, apa sih kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi ini. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi, semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu sosialisme. Ekonomi sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara, seperti
air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Nah, itu dipegang oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu komunisme. Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun, tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunis tersebut. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosialis yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, tujuan dari sistem ekonomi Islam ini yaitu untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, baik di dunia dan di akhirat. Nah, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu, alat pemuas dicapai secara optimal dengan mengorbankan tanpa pemborosan, dan kelestarian alam tetap terjaga. Selanjutnya yaitu faktor produksi dalam kerangka Islam. Uang sebagai faktor produksi. Yang pertama yaitu uang diakui sebagai input yang dikonsumsi dan menjadi berguna hanya jika diubah menjadi input yang dikonsumsi atau input faktor. Nah, yang kedua yaitu uang itu sendiri tidak dianggap sebagai faktor produksi, tetapi berpotensi menjadi faktor produksi. Nah, perbandingan antara kapitalis dengan sosialis. Kapitalis memiliki sarana produksi yang dioperasikan dan diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan untuk pemilik pribadi atau pemangku kepentingan. Sedangkan pada sistem sosialis, keuntungan dibagi rata di antara masyarakat atau pekerja untuk pemenuhan gaji atau upah individual. Nah, perbandingan antara komunisme dan sosialis. Pada komunisme, semua orang sama rata karena kelas tidak masuk akal. Jadi di sini perbandingan kasta tidak berlaku dalam komunisme. Nah, pemerintah harus memiliki semua sarana produksi dan lahan yang luas. Orang harus bekerja untuk pemerintah dan hasil yang terkumpul harus dibagikan sama rata. Nah, itu yang komunis. Sedangkan di sosialis, semua individu harus memiliki akses terhadap pasal dasar dari pemakaian dan barang publik untuk memperbolehkan aktualisasi diri. Industri skala besar merupakan usaha kolektif dan karenanya mengambil pengembalian dari industri menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.
Uang, sudut pandang Islam, konsep dan hakikat uang dalam sistem konvensional. Nah, yang pertama, uang adalah komoditas dan digunakan untuk mendapatkan barang lain. 2. Dapat dipasarkan secara luas karena sangat diminati dan bernilai barang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa uang bisa digunakan kapan saja dan untuk membeli perangkat apa saja. Nah, yang ketiga yaitu uang dapat diangkut dengan mudah. Uang dibuat untuk memudahkan hidup manusia, oleh karena itu untuk memastikan bahwa kenyamanan itu penting. Yang keempat, uang relatif tidak dapat binasa. Uang tahan lama dan dapat digunakan untuk pembelian di masa mendatang. Lalu mudah disimpan, mudah habis dibagi, dan uang bertahan selamanya. Semua satuan uang adalah serupa, artinya uang ini mudah untuk membedakan dan memperkirakan nilai uang tersebut. Sifat uang dalam sistem Islam yaitu 1. Islam memperlakukan uang sebagai unit hitung untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa. Yang kedua, sebagai alat tukar dan bukan penyimpanan nilai. Yang ketiga, semua unit uang dari pecahan yang sama adalah 100% sama satu sama lain. Yang keempat, menjadi berguna hanya jika ditukar menjadi aset nyata atau digunakan untuk membeli jasa tertentu. Yang kelima yaitu uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Prinsip perbankan syariah mengatur fitur sistem perbankan syariah. 1. Pelarangan transaksi berbasis bunga. Dalam syariah, bunga tidaklah diizinkan, melainkan diharamkan, sehingga dalam perbankan syariah itu bunga tidak berlaku. Nah, yang kedua itu menghindari spekulasi. 3. Menghindari kekayaan intelektual. Yang keempat yaitu pengenalan pajak Islam. Nah, jadi di dalam perbankan syariah ini memiliki pajak Islam. Yang kelima yaitu pembiayaan kegiatan yang disetujui oleh syariah. Jadi kegiatan yang dilakukan harus disetujui secara syariah. Model pembiayaan Islam murabahah. Konsep murabahah. Konsep murabahah berasal dari kata ribu yang memiliki arti keuntungan. Murabahah diartikan sebagai salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas atau harga pokok pembelian dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya. Model yang kedua, tahapan dalam transaksi murabahah yaitu contohnya pada murabahah ini hanya memiliki dua pihak. Ada pihak pertama si A dan pihak kedua si B. Nah, jadi si penjual adalah pihak A dan yang si pembeli adalah pihak B. Pada tahap pertama si A akan menjualkan barangnya berupa motor kepada si B. Harga yang ditetapkan si A adalah 12 juta. Harga tersebut terdiri dari harga modal sebesar 10 juta dan margin sebesar 2 juta. A menyebutkan harga tersebut kepada si B dikarenakan harga tersebut layak menurut si B, sehingga si B sepakat untuk membayar motor tersebut dengan harga total 12 juta rupiah. Model pembiayaan Islam yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah suatu bentuk kerjasama yang didasarkan atas bagi hasil dan kerugian. Jenis syirkah yaitu syirkah al-aqad, yaitu kemitraan komersial. Ini bisa disamakan dengan joint venture. Nah, kalau yang kedua itu syirkah al-milk. Nah, kepemilikan bersama.
Jadi penilaian syirkah Al-Qad untuk kemitraan dengan tujuan komersial, sedangkan syirkah Al-Milk mengacu pada kepemilikan bersama dalam aset tertentu. Yang ketiga yaitu mudharabah. Mudharabah ini semacam kemitraan antara dua pihak di mana satu mitra memberikan kontribusi modal dan yang lainnya berkontribusi sebagai pengelola atau pengusaha. Keuntungan dari venture adalah bagian dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Investasi berasal dari Rob Woolman atau biasa disebut dengan investor, sedangkan pengelolaan dan pekerjaan merupakan tanggung jawab eksklusif mitra kerja. Selanjutnya yaitu musyarakah mutanakishah. Musyarakah mutanakishah atau diminishing partnership adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Penggunaan musyarakah mutanakishah berkurang khususnya dalam pembiayaan rumah untuk 4 tujuan. Yang pertama, pembelian rumah, lalu rumahnya dibangun dan direnovasi, lalu fasilitas transfer berulang. Jadi fasilitas baru diisi setelah rumah direnovasi. Jadi di sini kepemilikannya bertambah dari si penjual rumah ke si pembeli. Selanjutnya itu ijarah. Ijarah secara harfiah berarti menyewakan atau menyewakan sesuatu. Secara teknis, istilah ijarah memiliki dua konotasi yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, kontrak sewa untuk menggunakan jasa seseorang dengan gaji yang diberikan kepadanya sebagai pertimbangan untuk jasa mempekerjakannya. Yang kedua, kontrak sewa untuk mentransfer hasil dari properti khusus kepada orang lain dengan imbalan sewa dari klien. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.